Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran keempat. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan IPS tentang modernisasi dalam bidang transportasi air dan udara. Transportasi air dan udara perlu dikembangkan demi kemudahan perpindahan manusia. Kedua jenis transportasi tersebut memiliki waktu tempuh perjalanan yang lebih singkat daripada transportasi darat, terutama untuk jarak jauh seperti transportasi antar pulau atau antar negara. Contoh transportasi air adalah rakit, perahu, dan kapal. Sedangkan contoh transportasi udara yaitu helikopter, pesawat, dan balon udara. Zaman dahulu, masyarakat menggunakan rakit, perahu dayung, dan perahu layar dengan tenaga manusia atau angin sebagai alat transportasi air untuk berpindah dengan jarak dekat. Sedangkan transportasi udara tidak menjadi pilihan untuk berpergian pada saat itu, karena hanya beberapa negara saja yang menggunakan balon udara sebagai alat transportasi. Setelah ditemukannya berbagai sumber tenaga alat transportasi, kini masyarakat dapat berpergian jarak dekat maupun jauh dengan mudah. Manusia kini dapat menggunakan perahu motor dan kapal laut untuk berpergian bahkan mengirimkan barang. Untuk transportasi udara dapat menggunakan helikopter dan pesawat terbang untuk perjalanan jarak jauh. Alat transportasi udara jauh lebih cepat dibandingkan oleh jalur udara yang relatif tanpa hambatan dan teknologi mesin yang menggunakan jet. Perkembangan teknologi di bidang transportasi air dan udara tentunya menimbulkan dampak terhadap manusia dan lingkungan. Dampak positifnya adalah manusia dapat menghemat waktu untuk berpergian jarak jauh. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan untuk jenis transportasi tersebut relatif mahal. Tingkat pencemaran udara yang ditimbulkan oleh alat transportasi tersebut juga sangat tinggi karena sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Berikutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya. Sebuah cerita dapat memiliki kemiripan dengan pengalaman pribadi. Selain itu, cerita juga dapat memiliki kemiripan dengan cerita lain yang pernah kita baca atau saksikan sebelumnya seperti pada buku, majalah, koran, ataupun televisi. Kemiripan tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan. Kita dapat menghubungkan antara cerita yang disajikan dengan pengalaman pribadi maupun cerita lainnya melalui kemiripan persamaan yang ada. Kalian juga bisa menceritakan persamaan dan perbedaan cerita pengalaman pribadi dengan cerita lainnya yang pernah kalian baca atau saksikan. Berikut ini adalah kita akan mempelajari muatan PPKN tentang pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar. Kita dapat menemukan banyak kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Misalnya seperti organisasi masyarakat dan berbagai komunitas yang saat ini sudah banyak didirikan di sekitar kita. Organisasi tersebut didirikan secara langsung ataupun melalui media sosial. Organisasi dan juga komunitas adalah suatu perkumpulan yang didirikan dengan berlandaskan persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan persatuan dan kesatuan di dalam suatu komunitas atau organisasi tersebut, anggota akan menjadi lebih kuat untuk dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.